Shalom, selamat pagi. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sangat senang bisa berjumpa kembali bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Hari ini kita bisa ada sayang Tuhan kepada kita. Oleh sebab itu, kekasih-kekasih Kristus, saya mengajak, mari kita sama-sama datang mencari wajah Tuhan sebelum kita melakukan semua aktivitas kita sepanjang hari ini. Mari kita bermazmur pagi hari ini. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu. Dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Raja kita. Bermazmurlah, sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di taktanya yang kudus. Mazmur pasal 47 ayat 6 sampai dengan 9. Kekasih Kristus, mari kita berdoa minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus firman yang hidup, kami percaya segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik dalam kebenaran. Demi Yesus yang hidup, kami siap belajar firman Tuhan. Amin. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pagi ini kita sama-sama belajar dari Injil Lukas pasal 14 ayat 10 dan 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Lukas pasal 14 ayat 10 dan 11. Tuhan akan merendahkan orang yang meninggikan dirinya, dan akan meninggikan orang yang merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, memang merupakan kecenderungan dari manusia untuk tidak suka direndahkan oleh orang lain. Bukan itu saja, di saat yang sama ia juga suka meninggikan dirinya. Padahal kecongkakan merupakan awal dari keruntuhan kehidupan. Karena kecongkakan adalah sikap yang bertolak belakang dengan sifat Tuhan. Ia adalah pribadi yang rendah hati, berarti orang yang congkak sesungguhnya telah menempatkan dirinya sebagai lawan dari Tuhan. Itu sebabnya daripada meninggikan diri, sepatutnya kita hidup dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus,
kehendak Tuhan agar kita hidup di dalam sikap rendah hati. Ini dapat dilihat dari perkataan Yesus di dalam Lukas pasal 14. Di situ ia menggambarkan sikap ini seperti perilaku yang sepatutnya dari orang yang datang di sebuah pesta. Ia berkata, apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Suatu sikap rendah hati yang akan membuat tuan rumah mempersilakan kita untuk duduk di depan. Kemudian ia berkata, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Hal ini menegaskan bahwa Allah berkenan kepada orang yang rendah hati dan menentang mereka yang congkak hatinya. Kekasih-kekasih Kristus, kita bersyukur firman Tuhan boleh mengajarkan, mengingatkan, menasihatkan kita kembali supaya kita hidup dengan sifat yang seperti Tuhan inginkan. Jangan kita takabur di dalam kehidupan kita ini. Pertanyaan, apa yang mau kita sombongkan dari hidup kita ini? Harusnya kita sadari kita hanyalah debu tanah. Oleh sebab itu tidak patut untuk kita mau meninggikan diri kita lebih daripada pencipta kita. Biarlah pada saat ini kita sadari akan hal itu sebelum kita semua meninggalkan tahun 2021, 2 hari lagi. Kita introspeksi diri kita. Benarkah sepanjang tahun ini kita hidup berkenan, melakukan seperti apa yang Tuhan inginkan, atau kita hidup dengan kecongkakan? Jikalau kita masih ada pada posisi seperti itu, saya mau katakan kekasih-kekasih Kristus, mari kita datang di bawah kaki Kristus, memohon belas kasihannya, memohon pengampunan. Biarlah kita melepaskan semua kecongkakan, keangkuhan, kesombongan kita sebelum kita masuk pada tahun yang baru. Kesadaran kita butuh dalam hal ini. Kekasih-kekasih Kristus, mari jangan tinggikan hatimu, sebab Tuhan tetap Tuhan yang patut ditinggikan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Mari kita berdoa, kekasih Kristus. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa tidak jarang kami meninggikan diri kami sendiri, bukan hanya di hadapan orang lain, namun juga di hadapan-Mu. Ampunilah kesombongan kami, karena sikap ini akan menyeret diri kami ke dalam keruntuhan. Ajarlah diri kami untuk senantiasa merendahkan diri di hadapan-Mu. Sebab orang yang merendahkan hatinya akan Engkau tinggikan pada waktunya. Dan bila Engkau yang meninggikan seseorang, maka Engkau pula yang akan menopang hidup yang bersangkutan. Sedangkan bila Engkau menopang, maka tidak akan ada kuasa apapun yang dapat menjatuhkannya. Oleh sebab itu, kembali kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu, yaitu dengan menyerahkan hidup kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Sertailah dan tuntunlah diri kami dengan Roh-Mu, agar kami senantiasa berjalan di dalam kebenaran-Mu. Berikan kepada kami hati yang peka terhadap tuntunan-Mu, agar kami mampu membuat pilihan dan keputusan-keputusan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Tolonglah diri kami, agar semua yang kami kerjakan pada hari ini berkenan kepada-Mu. Berkatilah semuanya itu dengan keberhasilan. Tuhan Yesus, jadikanlah diri kami berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini hamba tetap mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau begitu baik. Terbukti Engkau kembali mengingatkan kepada kami, agar kami hidup tidak dengan kesombongan, tidak dengan keangkuhan,
Tetapi setiap kami boleh datang merendahkan hati kami di hadapan-Mu, dan kami boleh mengakui bahwa Engkau tetap Tuhan yang harus kami sembah. Terima kasih Bapa. Kembali pagi hari ini hamba berdoa untuk seluruh umat Tuhan, keluarga, warga hamba yang berada di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan Tuhan turun bagi mereka semuanya. Bawa mereka untuk hidup melakukan apa yang Engkau mau ya Allah. Ampuni dosa dan salah yang seringkali mereka lakukan berlawanan dengan kehendak-Mu. Dan Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa mereka hidup berkenan seperti apa yang Engkau mau ya Tuhan. Berkati setiap pribadi, berkati hidup rumah tangga mereka, sehingga mereka terus mengutamakan Engkau ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan. Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada seluruh umat Tuhan di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya. Berkati umat-Mu menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Hamba juga berdoa terus mohon belas kasihan Tuhan tercurah bagi bangsa negara kami, bagi tanah Papua spesial, bagi setiap daerah yang kami tinggal. Biarlah kasih Kristus melimpah-limpah di dalamnya. Pimpinan bimbingan Tuhan semakin nyata atas kami, sehingga kami pahami bahwa tanpa Tuhan kami tidak punya apa-apa, kami tidak berarti, dan kami lemah. Oleh sebab itu kami minta belas kasihan Tuhan turun untuk setiap aktivitas kami pada setiap wilayah daerah yang ada pada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa untuk seluruh kehidupan gereja-gereja Tuhan, bagi hamba-hamba Tuhan yang Engkau percayai di dalam kepemimpinan dalam setiap gereja mereka masing-masing. Berikan roh takut akan Tuhan dalam kehidupan para pemimpin-pemimpin gereja, sehingga mereka selalu menyadari bahwa apa yang Tuhan sedang percayakan kepada mereka itu bukan milik mereka. Tetapi Tuhan tolong supaya mereka sadari sebuah titipan yang harus mereka kerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan biarlah Tuhan saja yang dipermuliakan. Berkati setiap para hamba Tuhan dengan kerendahan hati dan tetap meninggikan Tuhan dalam semua pelayanan yang mereka kerjakan. Bapa, terima kasih. Biarlah perlindungan menyata selama bulan Desember ini di dalam semua perayaan-perayaan Natal yang sedang berjalan, pagi maupun pada malam hari. Kami mohon tetap tangan Tuhan ada di dalamnya, sehingga apa yang dibuat oleh para gereja-gereja semuanya boleh berjalan seperti yang Tuhan izinkan, seperti yang Tuhan inginkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu kepada gereja-Mu ya Allah. Pagi hari ini hamba juga berdoa untuk hamba-Mu, Ibu Yuliana Tan, yang berada di Jayapura. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, bahwa hidup hamba-Mu, Ibu Yuliana Tan, untuk tetap taat dan setia. Biarlah hidupnya selalu dengan kerendahan hati, mengutamakan Engkau lebih dari segala berkat-berkat yang ia peroleh. Bapa, terima kasih. Lindungi hamba-Mu, Ibu Yuliana Tan, siang dan malam, dan pakai hidupnya menjadi berkat teristimewa bagi anak cucunya dan bagi banyak orang di sekitarnya. Kemuliaan Tuhan selalu nampak dari hidupnya, dan Tuhan saja yang diagungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Hamba bersyukur ya Allah, 2 hari lagi kami akan melepaskan tahun 2021 ini. Tuhan Yesus tolong kami semuanya, supaya kami boleh merenungkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami sepanjang tahun ini. Ampuni dosa dan salah yang kami perbuat
berlawanan dengan kehendak-Mu, dan bahwa kami merenungkan kebaikan-Mu. Izinkan kami ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar setiap kami boleh melewati tahun ini dengan tidak kurang satu apapun juga. Dan izinkan kami masuk pada tahun yang baru dengan pertolongan-Mu ya Bapa. Terima kasih buat kebaikan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Pak Mado Awan Boletari yang berada di Kupang. Tuhan memberkati hamba-Mu. Biar Tuhan bawa hidup hamba-Mu untuk terus bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Ajar dia seperti firman Tuhan mengajar pagi hari ini, merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan merendahkan hati di hadapan-Mu ya Bapa. Sehingga waktu-Mu Tuhan, Engkau yang akan meninggikan dia. Pada saat Engkau meninggikan dia, tidak ada yang bisa merendahkannya. Biarlah hatinya terus melekat kepada Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati pribadinya, berkati rumah tangganya, berkati semua pelayanan pekerjaannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Bapak. Hamba tetap berdoa Tuhan, spesial bagi keluarga besar GKPB Masa Depan Cerah Manokwari. Tuhan berkati seluruh hidup hamba-hamba yang ada di dalamnya, baik dari Bapak Gembala sampai seluruh kehidupan para jemaat. Tuhan turut campur tangan di dalam semua aktivitas mereka, spesial dalam persiapan melepas tahun 2021 ini. Biarlah kasih sayang Kristus terus melimpah di dalam kehidupan tubuh Kristus GKPB MDC Manokwari. Tuhan berkati kami semua untuk selalu bersyukur bahwa Tuhan baik kepada kami sepanjang tahun 2021. Terima kasih Bapak untuk kebaikan-Mu bagi seluruh kehidupan umat Tuhan di dalam tubuh Kristus GKPB MDC Manokwari. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur Tuhan. Hamba serahkan seluruh kehidupan para pemimpin kami, dari Bapak Presiden sampai kepada daerah terpencil. Berikan roh takut akan Tuhan di dalam kehidupan para pemimpin kami, agar mereka boleh memimpin bangsa negara ini di dalam takut akan Tuhan. Biarlah dengan kejujuran mereka boleh memimpin bangsa negara ini ya Tuhan. Sehingga bangsa negara kami akan maju karena Tuhan ada di pihak kami. Terima kasih untuk semua kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada para pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba ucap syukur buat pagi hari ini. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Baik pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita akan berjumpa pada besok pagi dalam waktu yang sama pukul 6 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaannya. Tuhan memberkati kita semua. Sekali lagi ingat, mari Tuhan sangat merindukan, menginginkan orang yang hidup dengan kerendahan hati. Jangan meninggikan diri, tetapi datang di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati. Biarlah Tuhan yang meninggikan kita. Jangan kita meninggikan diri kita sendiri, sebab itu bukan haknya kita. Tuhan memberkati kita semua. Pesan saya, tetap disiplin protokol. Andalkan Yesus Kristus setiap saat di dalam kehidupan kita. Tetap semangat. Shalom, salam MDC.